Bapak dan Ibu, untuk daftar hadirnya mohon bisa diisi ya. Daftar hadir bisa diakses di kolom chat. Silahkan diisi, terima kasih. Pagi, akses monitor. Halo. Baik, selamat pagi. Oke, kita mulai ya. Oke, kita mulai. Baik, kita mulai saja ya rapat pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat sejahtera bagi kita semuanya. Jadi, terima kasih kepada Bapak Ibu dari Direktorat terkait ya mengenai rapat registrasi Pasyankes yang saat ini mungkin sudah mulai berjalan ya di beberapa Pasyankes ya. Cek 1 2 cek. Izin Bapak Ibu, mohon dapat menunggu sejenak soalnya dikarenakan pimpinan sedang ada pembukaan sebentar, nanti beliau akan masuk ke Zoom kita. Terima kasih. Ya, selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Mohon izin, atasan kami sedang ada pembukaan di Zoom lain. Mohon menunggu. Sambil menunggu, silakan mengisikan daftar absensi. Dan mohon untuk IT atau vendor dari rumah sakit yang di rumah sakit Bapak dan Ibu sekalian juga hadir
jadi ikut mengikuti Zoom pada hari ini. Untuk link YouTube juga sudah kami share, tapi terutama untuk vendor dan IT harap ikut. Jadi jika ada pertanyaan bisa langsung disampaikan, gitu ya. Jadi jangan cuman orang rumah sakitnya saja, tapi IT dan vendornya. Mohon izin. Gitu. Terima kasih. Vendor yang tidak bisa bergabung mungkin bisa bersama dengan IT-nya untuk ada di lokasi, ya. Memang kebetulan ini full tim. Ya baik, karena sudah full ya, kita mulai aja ya. Nanti mungkin sambil berproses, kalau ada yang join, bisa menghubungi host kami ya. Kalau mungkin nanti ada yang nggak berhasil masuk, mungkin bisa menggunakan live streaming kami di YouTube ya. Karena memang kami menggunakan streaming terbatas ya. Dan mudah-mudahan ini bisa lebih optimal ya dengan menggunakan link YouTube yang sudah kami sediakan. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja ya, karena sudah lewat 20 menit, hampir setengah jam malah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua, salam sejahtera kita semuanya. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah hadir di pertemuan hari ini ya. Tentunya dalam keadaan sehat walafiat ya. Kemudian tentunya kami juga berharap pertemuan kita pada hari ini bisa mendatangkan manfaat ya, khususnya bagi rumah sakit yang sudah memiliki CMRS agar bisa terbridging ya dengan sistem air yang ada di kami. Ya. Bapak Ibu semua, jadi kami saat ini sudah mengupdate kembali bridging CMRS ke ARS Online. Ya. Memang tujuan bridging ini adalah untuk memudahkan si penginput data dalam melaporkan data ke ARS Online, ya, agar tidak lagi istilahnya double input. Ya. Kami juga sadar bahwa memang perjuangan ke sana itu memang berat ya, artinya perlu semacam pengarahan, semacam penyesuaian yang harus dilakukan oleh rumah sakit. Tapi tanpa adanya proses bridging juga akan jadi masalah juga, karena kami menemukan beberapa data-data yang inkonsistensi, karena kelihatannya petugas pelapor itu tidak mengetahui ya kondisi pasien yang ada di lapangan. Yang tahu adalah dari sisi di pelayanan medik dan keperawatannya. Nah ini juga jadi faktor masalah nih ketika kami melakukan rekapitulasi data dari data-data yang Bapak Ibu inputkan di rumah sakit lewat ARS Online, karena banyak yang nggak terupdate ternyata. Ya. Padahal kalau kita lihat konten ARS Online itu sangat spesifik ya, bahkan kalau saya melihat itu memang yang menggunakan harusnya dari sisi keperawatan ya, atau yang dokter atau perawat ya, karena memang itu detail banget, kecuali mungkin registrasi awal itu medical record oke lah. Tapi untuk data-data screening pasien, kemudian komorbiditas pasien, kemudian terkait dengan gejala segala macamnya, mungkin nanti ya spesifik keperawatannya. Maka itu mungkin ya dengan adanya skema komunikasi internal mungkin itu bisa efektif, tapi tentunya juga harus dipastikan memang harus ada semacam grup koordinasi kali ya antara si input data dengan yang ada di lapangan nih, yang ada di pelayanan. Nah, itu pertama. Yang kedua ya harapannya dengan CMRS ini, ketika CMRS sudah berjalan dari mulai pendaftaran sampai dengan pelayanan, maka harusnya data itu sudah terinput ya di sisi aplikasi CMRS-nya. Dan harapan kami dengan pertemuan hari ini, proses bridging yang kita rancang ini bisa membantu dari apa yang sudah diinputkan di sisi CMRS untuk bisa masuk ke ARS Online. Nah nanti mungkin itu yang akan kita lakukan pada hari ini, yang mudah-mudahan nanti Bapak Ibu bisa memahami prosesnya bagaimana, teknisnya seperti apa. Makanya kami undang bukan hanya rumah sakit, tapi sebenarnya ada vendor-vendor yang sudah mengembangkan CMRS di rumah sakitnya. Ya, kami tahu ada beberapa, kemarin kami sempat screening kan, data-data rumah sakit yang menggunakan vendor mana aja, dan vendornya siapa. Dari situ sudah kita ambil beberapa vendor yang cukup banyak mengampu rumah sakit. Ya. Nah, harapannya dengan lewat tim pengembang ini, ya, kalau satu tim pengembang itu
pengembang itu punya 10 rumah sakit, dia otomatis 10 itu udah bisa beres tuh bridgingnya gitu. Nah, jadi nggak lagi dia harus bolak-balik ngembangin di rumah sakit berbeda gitu kan. Nah, kalau rumah sakit yang nggak punya vendor ya otomatis ya silakan mengembangkan sendiri. Tapi yang punya vendor bisa nanti vendornya diajak nih untuk diskusi. Nanti ketika dipegang 10-20 rumah sakit, ya dia satu kali proses 10-nya udah beres tuh. Nah, itu makanya kami berharap Bapak Ibu di sini jadi pengembang CMRS di rumah sakit bisa mohon dibantu kami untuk bisa di-bridgingkan CMRS-nya ke sistem kami agar nanti bisa sejalan nih prosesnya dengan dari Kementerian Kesehatan. Ya, memang perlu penyesuaian, perlu waktu, tapi kami berharap waktu itu juga kita perlu pastikan ya, karena memang makin hari makin cukup banyak kasus-kasus COVID-19 ya, saat ini mungkin sedang naik ya di negara kita, tapi terutama di DKI kelihatan sudah tinggi bornya, dan kami berharap ya, tidak terjadi juga di daerah lain, tidak terjadi ya. Nah, tapi kita juga harus antisipasi itu. Maka itu kami berharap laporan yang sifatnya real time ini bisa terlaksana di setiap rumah sakit sudah memiliki CMRS. Yang belum memiliki CMRS ya silakan melakukan input manual, karena kami juga sudah optimalkan dengan proses bridging dengan NAR, ya, baik hasil labnya maupun data pasien-pasien yang sudah terinput di NAR. Artinya nggak perlu input ulang kalau sudah ada di NAR. Nah, itu kita sudah lakukan, tapi memang masih aja yang memang masih belum melakukan updating data secara optimal di CCR Online. Baik, itu Bapak Ibu sebagai pembuka dari saya. Mungkin silahkan selanjutnya tim IT kami, Mas Dwi, ya, untuk menjelaskan lebih rinci update dari sisi juknisnya, ya, lewat katalog API yang sudah dibuatkan kemarin. Tolong diinformasikan kembali. Kemudian bagaimana skema pelaksanaannya, mungkin nanti silahkan didiskusikan lebih lanjut ya. Bapak Ibu tolong nanti ditanyakan spesifik. Masih udah, cuma kan karena ya, status kita tolong masih di-mute belum. dulu ya. Ya, tolong. Jadi tolong dibantu kami untuk bisa optimal diberikan data-data yang ada di CMRS-nya dengan data yang ada di internet. Ya, setidaknya membantu petugas ya dalam melaporkan secara real time kondisi pasien sesuai dengan yang ada di lapangan. Itu aja Bapak Ibu, makasih. Selamat berdiskusi. Dari kami tentunya juga terima kasih seluas-luasnya. Semoga acara ini bermanfaat untuk kita dan rumah sakit untuk bisa memberikan data-data di CMRS dengan yang ada di luar sana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon izin Pak Haidar, Bapak dan Ibu, saya akan melakukan share screen. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu? Baik. Ya. Baik, untuk dokumentasi IP-nya sendiri bisa langsung diakses ya. Alamatnya saya akan tulis di chat. Baik Bapak dan Ibu, untuk dokumentasi IP-nya bisa langsung diakses. URL-nya sudah saya tulis di chat, silakan dicobakan. Untuk pertama, kita menggunakan token untuk authorization-nya. Tokennya sendiri menggunakan body-nya, kode rumah sakit, dan password-nya adalah password dari default RS Online, gitu ya. Lalu setelah mendapatkan kodenya, saya akan coba contohkan. Silakan dimasukkan kode dari rumah sakitnya. Setelah diinputkan nanti akan mendapatkan token. Nah, token itu dimanfaatkan untuk melakukan proses selanjutnya seperti posting, get, atau patch. Saya akan coba jelaskan untuk
laporan COVID-19 versi 3. Ya, untuk postingnya sendiri bisa diakses di endpoint API laporan COVID-19 versi 3 dengan metodenya POS. Berikut adalah daftar-daftar dari body atau elemen-elemen yang diminta untuk diisikan di laporan ini. Untuk NIK-nya sudah terintegrasi dengan NAR, jadi Bapak dan Ibu kalau seandainya sudah memasukkan NIK, nanti nama lengkap dan domisili akan diambil dari data NAR. Untuk ID-ID-nya itu sudah ada di bawah, jadi referensi-referensinya bisa langsung diakses di bawah. Sebagai contoh, saya akan mencoba membuka referensi dari mungkin jenis pasien ya. Yang pertama jenis pasien bisa diakses, referensi jenis pasien ada di bawah. Saya akan contohkan. Ada kendala di aplikasi. Kayaknya biasanya banyak tuh yang silakan dimasukkan tokennya terlebih dahulu. Setelah token dimasukkan, sudah bisa kita mendapatkan data untuk referensi-referensi yang dibutuhkan di laporan COVID, integrasi laporan COVID ini. Sebagai contoh, untuk referensi jenis pasien itu bisa dilihat ID-nya 1 untuk rawat jalan, 2 IGD, 3 untuk rawat inap. Lalu untuk kelompok gejala, bisa dilihat juga untuk referensinya isinya terdiri dari 1 itu tanpa gejala sampai 4 itu bergejala dengan tanda klinis pneumonia berat. Ada pekerjaan, ada status pasien, ada kecamatan sampai dengan kelurahan. Referensi-referensi ini kami harap Bapak dan Ibu dapat melakukan mapping karena kami yakin ID-nya pasti ada beberapa yang berbeda. Kalau sudah menggunakan ID dari Kemendagri untuk kewilayahan, sepertinya tidak perlu lagi mapping, tapi kalau untuk yang lainnya saya rasa ada mapping-mapping yang harus disesuaikan dengan referensi dari laporan COVID ini. Jadi di sini bisa dimasukkan ID-ID dari referensinya. Lalu untuk gejala, demam, sebagai contoh demam, batuk ini 0 itu artinya tidak, 1 artinya iya. Jadi hanya cukup dimasukkan ID-nya saja, 0 atau 1. Lalu untuk selanjutnya di sini kami berikan fasilitas untuk mencari data yang sudah masuk ya, yang sudah masuk ke data RS online. Bisa di search menggunakan metode GET dengan endpoint sama dengan tadi, API laporan COVID versi 3. Bisa dibuka. Ini adalah data-data yang sudah diinput Bapak dan Ibu untuk pasien yang masih dirawat. Seandainya pasien tersebut sudah pulang, datanya sudah tidak tampil di data-data seperti data-data ini. Selanjutnya, untuk laporan COVID diagnosa, itu untuk postingnya sendiri kita menggunakan ID dari laporan COVID versi 3. Jadi pada saat penginputan nanti ada ID yang terbentuk. ID-nya dapat dari mana? Mungkin Bapak dan Ibu ada yang menyimpan data ID dari kami ataupun tidak. Seandainya tidak menyimpan data ID, jadi pada saat posting laporan COVID versi 3 diagnosa ini, Bapak dan Ibu mungkin diwajibkan untuk get data laporan COVID versi 3 dengan nomor RM yang sudah diinput. Sebagai contoh, misal nomor RM-nya 1000 ya, yang tadi sudah ada datanya, di execute, nanti akan lihat terdapat data-data yang sudah diinputkan untuk nomor rekam medik 1000. Dengan nomor rekam medik 1000 itu didapatkanlah ID-nya. Nah, ID-nya ini digunakan untuk melakukan proses penginputan diagnosa. Jadi sebelum posting diagnosa ini, Bapak dan Ibu bisa melakukan get ke API laporan COVID dengan memberikan parameter nomor rekam medis. Dan pastinya di situ hanya ada 1, karena nomor rekam medis kan kalau belum pulang masih tetap ada di sini, dan kalau sudah pulang ini datanya akan hilang atau tidak tampil. Lalu untuk melihat data laporan COVID versi 3 diagnosa bisa sama menggunakan get, endpoint-nya sama ya, tinggal bisa dicoba saja.
Di sini ada nomor rekam medisnya. Jadi seandainya ingin diubah, Bapak dan Ibu bisa di filter berdasarkan nomor rekam medisnya, lalu didapatkan ID dari laporan COVID-nya, lalu ID tersebut bisa digunakan untuk melakukan patch atau ubah di sini. Selanjutnya untuk comorbid, sama seperti diagnosa tadi, jadi eksekusinya menggunakan ID laporan COVID versi 3 yang bisa didapat menggunakan metode GET untuk laporan COVID versi 3 berdasarkan atau menggunakan parameter nomor rekam medik. Dengan parameter nomor rekam medik tersebut, ID laporan COVID versi 3-nya sudah bisa didapat sehingga bisa melakukan penginputan atau posting laporan COVID versi 3 untuk comorbid. Begitu juga dengan terapi. Terapi juga sama ya, pada dasarnya konsepnya sama. Sebelum melakukan posting, bisa melakukan GET untuk mendapatkan ID-nya. Vaksinasi juga sama, konsepnya sama, jadi GET dulu untuk mendapatkan ID-nya dengan parameter nomor MR. Setelah mendapatkan ID-nya, lalu silakan di-posting. Sama, status keluar juga seperti itu. Intinya adalah untuk GET laporan COVID versi 3, itu menggunakan parameter nomor MR adalah kunci untuk mendapatkan ID-nya. Selanjutnya, proses-proses selanjutnya saya rasa sama semua. Lalu untuk referensi juga bisa diakses di bawah ini. Seperti itu. Baik, sepertinya untuk penjelasan singkat dokumentasi API ini sudah sampai selesai ya. Untuk pertanyaan bisa langsung ditanyakan Bapak dan Ibu. Terima kasih. Silakan Bapak dan Ibu, bila ada yang ingin ditanyakan, waktu dan kami persilahkan. Ada yang mau ditanyakan Bapak dan Ibu? Ya, silakan. Apakah sudah jelas semuanya Bapak dan Ibu? Selamat siang. Selamat siang. Sebentar, untuk pertanyaan mungkin kita buat dan mulai dari yang raise hand. Mungkin nanti teman-teman yang akan menanyakan boleh raise hand terlebih dahulu. Nanti kita panggil berdasarkan urutan. Begitu Mas Dwi? Ya, silakan. Silakan. Di sini ada dengan nama Yudin Nahyudin dari rumah sakit mana? Silakan. Ada Bapak Yudin? Halo, assalamualaikum. Ya, silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak. Mas mau nanya, Boleh. untuk server dev-nya ada nggak ya untuk kami uji coba? Saat ini belum ada untuk dev-nya, jadi langsung posting ke yang production-nya. Namun kalau seandainya uji coba bisa langsung dihapus di aplikasinya. Contoh misalnya satu yang di-insert, nanti ID satu itu bisa langsung di-delete di aplikasi nanti. Ini langsung live ya Pak? Live, betul, Data langsung live. Iya. Ada dokumentasinya nggak, Mas? Dokumentasinya ini di 202.70.136.24 port 3020 garis miring API RS Online RS. Itu untuk dokumentasinya menggunakan Swagger, Pak. Boleh minta di chat aja, Mas. Oh iya, baik. Terima kasih ya, Mas. Ayo, sama-sama. Ya, baik. Selanjutnya ada Bapak Giri Priyatama. Silakan. Selamat siang, Pak. Mau bertanya, kalau untuk integrasi yang sudah pernah dilakukan, itu modelnya apakah real time? Dalam artian misalkan ketika dokter sudah isi diagnosa, itu langsung kita push data ke server BPJS, atau bisa juga nanti kita modelnya seperti
looping, misalkan setiap 3 menit atau 10 menit kita kumpulkan data, kemudian baru kita push ke ini server BPJS. Apakah yang sudah integrasi, yang sudah menerapkan integrasi, kira-kira seperti apa, Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih. Silakan Mas Dwi. Ya, untuk ininya Pak, untuk teknisnya atau bagaimana metode postingnya ke kita, diharapkan sih real time, jadi pada saat ada pasien dan datanya sudah lengkap, bisa langsung diposting ke kita, gitu Pak. Jadi diharapkan sih ya sepanjang data sudah ready, ya. Jadi kan datanya ada cukup banyak ya, tinggal diposting aja. Jadi kalau bisa sih jangan di batch atau jangan di scheduler. Nah di situ ada ID yang bisa dimanfaatkan untuk masuk ke laporan selanjutnya. Seperti itu Pak. Baik Pak, mungkin menyambung lagi Pak. Kalau untuk proses develop nanti apakah ada ini Pak, IT helpdesk atau bantuan yang bisa kami hubungi ketika misalkan kami ada kendala gitu Pak? Atau ada grupnya? Kalau grupnya enggak ada, jadi nomor telepon saya saja. Nanti saya terus di chat, bisa langsung chatting langsung Jafri ke saya. Baik Pak, terima kasih. Iya Pak. Baik, terima kasih Pak Giri. Selanjutnya ada Bapak Atok Lukman Hakim. Silakan Bapak. Terima kasih Bu waktu yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan untuk username dan passwordnya nanti di share ya Mas. Tadi sempat nggak mengikuti dari awal. Iya, untuk username-nya menggunakan kode rumah sakit Pak. Untuk passwordnya default RS online, password default RS online. Jadi biasanya kan series yang 2020 itu yang kode RS-nya itu kode RS. Lalu passwordnya password RS online. Kalau seandainya terkendala tidak bisa masuk, nanti bisa chat ke saya. Saya tulis itunya, nomor saya sebentar. Ya, jadi untuk username adalah kode rumah sakit dari rumah sakit yang Bapak dan Ibu ampu. Jadi misalnya rumah sakit A, kode rumah sakitnya ya kode rumah sakit A. Baru nanti untuk password nanti bisa ditanyakan defaultnya seperti apa gitu ya Bapak. Ya, di room chat itu sudah Mas Dwi tuliskan untuk nomor HP-nya private. Jadi kalau misalnya ada kendala silahkan langsung ditanyakan seperti itu. Ada lagi Bapak Atok? Terkait ini ya, ini nanti dari rumah sakit itu kan ada beberapa poin ya, ada data pasien dan sebagainya. Nanti kita itu sistemnya ini ya buat aplikasi itu nanti diberikan langsung masuk di SIS online gitu ya Pak? Iya Pak, jadi nanti jadi prosesnya tuh di belakang layar ya, jadi menggunakan semacam script gitu. Jadi di mapping dulu ID yang kami butuhkan disesuaikan dengan yang ada di rumah sakit. Setelah di mapping itu nanti bisa pada saat penerimaan pasien COVID dengan data-data misalnya tadi sudah dapat data jenis kelamin, lalu alamatnya, kecamatannya di mana, kabupaten kotanya di mana, lalu tanggal masuknya kapan, itu sampai dengan gejala-gejalanya sudah didapatkan. Selanjutnya bisa dikumpulkan dijadikan data JSON ya, formatnya JSON, lalu dikirimkan ke endpoint sudah disiapkan. Seperti itu Pak. Itu untuk action ya, maksudnya action dari rumah sakit itu ketika ya Mas ya, maksudnya pasien itu sudah dikatakan positif atau apa gitu, atau gimana Mas? Di sini ada ininya Pak, ada pilihannya. Jadi ada yang probable, ada yang konfirmasi, bisa dilihat aja itu referensinya, bisa dipelajarin. Jadi nanti
setelah dapat datanya, baru nanti mapping ke atau disesuaikan ID-nya dengan ID yang ada di sini gitu. Contoh misalnya jenis pasien tadi ya. Jenis pasien mungkin kalau dirawat di rumah sakit, buka dulu untuk jenis pasien. Sampai dengan ini ya. Jadi apa namanya? Contoh ya kewarganegaraan ini. Ya. Jadi nanti mungkin di mapping kewarganegaraan, kalau di aplikasinya Cimeresnya Bapak dan Ibu, ID-nya menggunakan apa? Kalau di kami kita menggunakan kalau forbidden tuh artinya sudah habis ya. Jadi nanti token ini ada masa berlaku dan masa berlakunya 10 menit. Seandainya sudah habis, artinya tokennya harus dibuat ulang. Hal ini dibuat untuk keamanan data ya. Jadi mungkin agak panjang itunya prosedurnya. Sama Mas, untuk Ya. saat ini ya yang existing itu untuk pelaporan sebelum bridging itu inputnya di mana ya? Kalau yang belum bridging ada di aplikasi RS Online, Mbak. Oh, Tinggal- di RS Online ya. Oh iya. Iya, tinggal buka aja di Google, itu nanti ketik aja RS Online, itu muncul alamat untuk RS Online, penginputan data RS Online. Nanti kita referensinya dari itu gitu Mas. Iya, itu bisa dilihat untuk aplikasinya. Kalau ini untuk integrasinya, bagaimana datanya bisa masuk tanpa harus diinput, karena kalau penginputan mungkin ada beberapa yang harus disiapkan seperti tenaga pelapornya. Iya, itu lagi disiapin sama kan ID-nya kemana-mana. Contoh seperti ini Pak ya, jadi kewarganegaraan di kita menggunakan warganegaraannya, kodenya seperti ini ya, FAL, kalau Indonesia itu ID. Mungkin di rumah sakit ID-nya untuk masing-masing kewarganegaraan beda-beda, atau mungkin sama. Kalau sama tidak perlu lagi di mapping, tapi kalau seandainya berbeda, otomatis harus ada proses mapping atau penyamaan seperti itu. Kalau asal pasien, di sini kita buka. Ya, seperti ini di kita, misalnya pekerja imigran itu ID-nya 2. Nanti di Cimeres mungkin bukan 2. Nah, itu disamakan. Kalau pekerja imigran itu di kita 2, di Bapak mungkin 9, berarti 9 tuh sama dengan 2. Seperti itu. Itu prosesnya. Dan proses itu dijalankan bukan oleh user ya, bukan oleh tenaga rumah sakit. Mapping itu dilakukan oleh tenaga IT atau programmer dari rumah sakitnya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Ada lagi Pak? Ya, silakan. Ya, silakan ini nanti Pak. Ketika kita sudah melakukan proses bridging, itu untuk melihat datanya itu nanti di mana ya? Setelah proses penginputan metode bridging itu bisa dilihat di dua sisi. Bisa lihat di aplikasi, di RS Online juga langsung lihat datanya, tampil juga. Atau bisa di sini Pak, tadi yang saya jelaskan saya buka. Jadi di sini ada metodenya, namanya method get. Ya. Nanti tinggal di execute, itu nanti bisa lihat datanya. Nah, data ini bisa data-data yang tampil adalah data-data pasien yang statusnya masih dirawat ya. Kalau seandainya statusnya sudah pulang, tidak tampil di sini. Lalu bisa dicari berdasarkan nomor rekam medis. Kalau kita masukkan data nomor rekam medis, nanti data yang tampil itu adalah data nomor rekam medis itu. Jadi tidak semua data pasien yang masih dirawat itu tampil, enggak. Jadi kalau kita masukin nomor rekam medisnya, data nomor rekam medis tersebut yang tampil. Ada lagi Bapak? Oke, terima kasih Pak Dwi informasinya.
Ya, sama-sama Pak. Silakan Bapak. Saya boleh bertanya Pak terkait bodinya? Sebentar, sesuai urutan Bapak dari Teramedik, Bapak Hafiz. Ada Bapak Hafiz dari Teramedik? Ya, silakan Bapak. Saya mau bertanya Bu, yang pertama adalah tadi disampaikan bahwa ini kita langsung mengirim ke server production. Menjadi kami sebagai vendor ketika kami development dan uji coba atau QC ke production tersebut, apakah data ini dianggap sebagai data final atau seperti apa? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua adalah ketika server sendiri nantinya overload atau tidak pakai, bagaimana kami mengirimkan data kembali? Apakah kami diberikan akses atau username untuk KTRS lainnya? Suaranya putus-putus izin Pak. Kurang Suaranya jelas, Pak. putus-putus Bapak. Boleh diketikkan saja di chat kalau misalnya memang tidak bisa jelas. Ya, terima kasih. Oke, selanjutnya kita ke Bapak Windiarto Nugroho. Silakan Bapak. Ya, siap Bu. Ini apakah kedepannya nanti untuk SIS online yang data COVID ini bisa diintegrasikan untuk klaim COVID-nya Bu? Karena kan selama ini kan rumah sakit tetap double entry ya. Yang pertama, walaupun nanti bridging itu masuk di data COVID. Yang kedua, masih juga mengajukan klaim lewat Inasi Bigis. Padahal kita lihat kan datanya kan sebenarnya mirip ya. Hanya saja perlu dilengkapi termasuk resum dan lain-lain. Nah, kalau bisa kami dari rumah sakit itu kan sebagian sudah menggunakan rekam medis elektronik, termasuk data resum, riwayat tindakan, terus asuhan keperawatan dan lain-lain kan sudah ada. Nah, kalau bisa itu dari kami rumah sakit agar tidak double entry ya tinggal dikirim saja. Nanti mungkin cukup ke RS online, sementara tagihan ke Kemenkesnya bisa ngambil dari sana. Mungkin akan cukup lumayan untuk mengurangi waktu kami ketika pengklaiman di COVID-nya. Sekian Bu, terima kasih. Baik Bapak, terima kasih atas sarannya. Memang langkahnya akan seperti itu. Jadi setelah ini berjalan lancar, kita akan coba melakukan integrasi dengan klaimnya ya. Jadi nanti diharapkan Bapak dan Ibu ke rumah sakit bisa menginputkan secara real time karena data ini bisa dimanfaatkan untuk pembayaran pasien. Namun untuk tahap awal ini kita sedang uji coba untuk integrasi RS online data-data ini yang sudah saya paparkan sebelumnya. Terima kasih atas sarannya Bapak. Ada lagi yang mau bertanya? Sedikit Pak, mengulang pertanyaan yang sebelumnya yang terkait referensi. Untuk di bodinya kan ada asal pasien ID, terus ada jenis pasien ID, status pasien ID, status rawat ID. Itu kan ada keterangannya referensi jenis pasien, referensi status pasien. Itu kita nyarinya dari mana ya Pak referensinya? Ada di bawah Pak, coba di bawah itu semua referensinya ini ada di bawah. Bisa dilihat langsung, saya contohin kayak misalnya referensi jenis pasien ya, Bapak bisa scroll ke bawah. Nanti di situ ada judulnya di situ. Jadi semua referensi sudah dicantumkan di bawah, tinggal dicoba di get aja. Saya catat kayak mana ya, sebentar. Seperti kewarganegaraan gitu ya. Lalu asal pasien, jenis pasien, kelompok gejala, pekerjaan, status pasien, status rawat. Ini jadi ada di bawah semua Bapak. Jadi tinggal di get aja datanya. Di situ ada ID dan namanya. Iya. Oke, terima kasih Pak. Yuk, ada lagi? Sebentar ya, saya lihat presennya. Nama kecamatan.
Silakan yang resen bisa bergantian boleh. Siapa saja. Silakan yang mau bertanya. Boleh bertanya, Mas? Ya, silakan, Pak. Itu untuk yang time out itu berapa menit tadi? 10 menit. 10 Jadi bisa menit ya? dilihat, iya, di atas. Nanti kalau buat token Tokennya itu memang time to live-nya 10 menit atau jika nanti di menit ke-5 dia ada akses lagi kemudian diperbaharui otomatis time to live-nya atau memang akan selalu expire setiap 10 menit? akan expire setiap 10 menit. Oh, akan selalu ya? Iya, di sini ada keterangannya. Karena kalau kami mempertimbangkan karena aplikasi kami kan bisa jadi akan dipakai terus. Jadi nanti akan agak terganggu sih usernya begitu 10 menit time out gitu ya, kemudian harus login lagi. Oh, enggak gitu, Pak. Jadi kan ini di belakang layar, Pak ya. Jadi nanti pada saat kirim data ke kita sudah tidak ada lagi usernya cukup input di RS Online aja. Jadi nanti RS Online maaf. Hanya cukup input di SIM-RS saja. Nah, SIM-RS-nya itu di codingannya atau di script-nya dia masukkanlah script ini yang buat token ini. Jadi yang mungkin 10 menit digunakan untuk keamanan ya, biar tidak ada bolong. Jadi kita buat 10 menit. Tapi tidak ada user di pembuatan, jadi tidak ada pengguna yang melakukan pembuatan token, tapi hanya aplikasinya atau hanya backend-nya yang membuat ini berjalan seperti itu, Pak. Berarti skenarionya backend kami itu selalu mencoba akses dulu dengan token yang terakhir. Iya. Kalau enggak berarti akan mencoba untuk dapatkan token baru ya. Iya, kalau mau shortcut-nya sih bikin token terus saja, Pak. Setiap mau kirim bikin token. Oh, gitu. Setiap bikin kirim bikin token, karena kalau token baru kan pasti diterima. Kalau tokennya kalau Bapak nunggu ada balasan token sudah habis, berarti ada step yang harus dilalui. Oke, berarti selalu kalau kita mau akses berarti selalu harus mencoba token dulu ya. Iya, betul. Bikin create token baru dulu ya, baru nanti akses ya. Oke, terima kasih, Mas. Yuk. Silakan, ada lagi yang mau bertanya, Bapak atau Ibu? Mohon maaf Bapak, kami dari RSKK Kabupaten Kediri. Ini tidak ada limitasi ya untuk pembuatan tokennya itu setiap mau koneksi kan kita buat. Tidak ada, Pak. Jadi Bapak bisa bikin token lagi. Yang setiap token itu 10 menit masa berlakunya. Konsepnya sih seperti itu, sederhana. Oke Pak, siap. Terima kasih Pak. Yuk, sama-sama Pak. Silakan Bapak dan Ibu. Oh iya Pak, maaf tanya lagi. Kalau di sistemnya yang RS Online yang password yang digunakan itu diupdate, itu kira-kira yang untuk mode web service-nya ini juga ikut berubah atau enggak ya untuk passwordnya? Sementara ini belum Pak, jadi kita masih default yang RS Online ya, karena nanti rencananya kita ada perubahan enkripsi. Saat ini sih masih proses, jadi untuk sementara ini password untuk bridging-nya password default-nya RS Online, yang awalnya RS Online. Seperti itu Pak. Baik Pak, siap. Berarti kalau ada perubahan password di RS Online nggak akan mempengaruhi di bridging, Pak? Iya betul Pak. Jadi kerahasiaannya kan ya harus benar-benar dijaga karena kan nggak bisa ubah setiap saat. Iya Pak. Terima kasih Bapak. Oke, untuk sementara mungkin akan menggunakan password default, tapi harapannya nanti ke depan juga harus disamakan antara password yang ada di RS Online dengan yang ada di bridging, karena nanti khawatirnya kalau misalnya satu rumah sakit
atau vendornya salah kasih kode, itu akan masuk ke rumah sakit lainnya, seperti itu ya. Nanti segera akan diupdate oleh Mas Dwi. Terima kasih. Selamat pagi. Iya, selamat pagi. Ini coba bisa dikasih contoh nggak? Misalnya saya mau ngedapetin ID kecamatan, itu gimana ya? Bisa Pak, sebentar ya Soalnya Pak. coba ini dieksekusi nggak bisa-bisa ya Pak? Pertama, Bapak buat tokennya terlebih dahulu. Setelah Harus ada token, tokennya dulu ya? iya, tokennya diambil. Oke. Jadi ini, jadi token ini nantinya bukan jadi Bapak dan Ibu bukan input di aplikasi ini ya, bukan input di dokumentasi ini. Dokumentasi ini hanya sebagai contoh aja. Nanti proses ini adanya di belakang layar atau di back-end-nya aplikasi. Jadi nanti programmer bisa lihat dokumentasi ini bisa melihat jalannya bridging ini di dokumentasi ini gitu. Bukan Ya berat. Pak, jadi kan di body tadi itu kan kita harus ngisi kode-kode ya Pak, misalnya kode kecamatan, kode itu. Nah, itu kan harus ada masternya dulu Pak. Kalau kita harus tahu dulu ID-nya mau kita kirim ID berapa gitu. Ya, itu ID yang tadi saya tanyakan Pak. Cuma emang saya juga masih agak bingung nyari ke bawah cara ngeliat ID-nya bagaimana. Cara ngeliat ID-nya? Mohon ininya Pak. Harusnya kan ada masternya dulu kita. Iya Pak, ya ini. Jadi pertama buat token terlebih dahulu. Setelah tokennya dia dapat, nanti dimasukkan di authorization-nya. Authorization menggunakan bearer token, tapi kalau di dokumentasi ini cukup diisikan saja token yang tadi udah dapat, di copy, di paste di sini, gitu ya. Nanti tinggal dilihat paling bawah, Bapak tadi nanya apa kecamatan ya? Kecamatan di paling bawah nih. Ya ini kecamatan Pak ya. Di paling bawah itu ada kecamatan. Tuh. Lalu di try it out, lalu di execute. Nah, ini dia ada data-data kecamatan, gitu ya. Jadi ID-nya sudah sesuai dengan ID dari Kemendagri, kita menggunakan referensi Kemendagri. Gitu ya. Jadi diawali dari Provinsi Aceh ya, ini 11 ya. Sini ada 2 halaman, 1 halaman terdiri dari 1000 baris. Nanti Bapak dan Ibu bisa ambil data ini, mungkin per 2 kali get ya. Seperti itu. Apa sudah jelas Pak? Baik Pak, terima kasih atas informasinya. Oke, ada lagi? Boleh bertanya sekali lagi Mas? Silakan Mas. Mas ini kan saya lihat masih HTTP ya, belum HTTPS ya? Iya betul. Apakah nanti akan berubah menjadi HTTPS atau tetap selalu HTTP? Nanti bisa dilihat di dokumentasi sini Mas ya. Jadi dokumentasi ini kan sifatnya dinamis ya. Nanti bisa dilihat mungkin kalau seandainya berubah, saya akan infokan di sini untuk versinya ya. Tapi di info Sementara ke kita ini- juga ya Mas ya, supaya kami aware kalau memang ada perubahan. Kan kami nggak akan setiap hari ngecek ke sini Mas. Betul. Nanti saya infokan kalau memang ada updating, dan updatingnya bisa dilihat di dokumentasi ini. Begitu Pak. Untuk sementara ini sih kita belum ada rencana untuk ke HTTPS, jadi masih di HTTP. Padahal HTTP ini security-nya kurang ya Mas ya. Jadi Iya, emang. takutnya nanti Betul. ada middleman attack dan sebagainya gitu. Betul. Baik, nanti saya akan coba untuk proses untuk yang HTTPS. Baik Mas, kami tunggu ya Mas. Sebaiknya sih lebih baik langsung HTTPS sih. Oke, Karena siap. ini menurut standar memang kami harus menggunakan HTTPS. Oke, baik Pak. Oke, terima kasih. Yuk. Silakan. Kalau ada yang lagi mau Pertanyaan bertanya. secara medis tadi sudah di-chat, apakah bisa dijawab terlebih dahulu Pak? Baik. Apakah data development yang masuk sudah langsung final? Jadi data yang masuk untuk uji cobanya, kalau bisa data yang real Pak ya. Jadi data pasien yang memang sesungguhnya, karena data-data ini langsung masuk ke database production. Gitu.
Jadi kalau bisa datanya data yang real. Kalau server Kemenkes overload atau down, bagaimana kami kirim data kembali? Nanti sebetulnya kalau down nanti otomatis kan data tidak bisa masuk ya. Dan tentunya kita ada standar untuk server bisa naik lagi. Jadi setelah server itu naik lagi langsung bisa posting kembali. Jadi tidak ada masalah. Apakah ada user dan password untuk mengetahui alur di RS online? Oh, untuk juknisnya, maksudnya juknisnya bisa dilihat. Juknis untuk melakukan penginputan di RS online bisa langsung lihat di aplikasi RS online. Jadi di menu sebelah kanan, di sebelah kanan itu ada menu untuk unduh atau download juknis pemakaian, cara pakai aplikasi RS online. Selanjutnya ada yang bertanya, API ini hanya untuk COVID saja atau pasien non-COVID? Pasien ini sesuai dengan endpoint-nya ya, sesuai dengan judulnya. Jadi judulnya kan laporan COVID-19 versi 3. Tentunya data-datanya pastinya data-data pasien COVID. Oh iya. Maksudnya dia otomatis ya. Ada lagi yang mau ditanyakan terkait teknisnya? Pak, untuk token tadi gimana Pak? Cara mendapatkannya Pak? Tokennya mendapatkannya menggunakan kode ya, kode rumah sakitnya, lalu passwordnya. Setelah di execute nanti dapat tokennya. Seperti ini Pak. Bisa coba dengan user dan passwordnya rumah sakit? Nggak bisa ya Pak? Coba deh masukin passwordnya. Nanti di chat aja ke saya di WA saya, kode rumah sakitnya berapa. Oke, siap. Kalau yang belum bisa ya. Unauthorize. Iya, tidak diperkenankan. Oke, siap, nanti tahu ya Pak. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mohon maaf Bapak, ingin sedikit mengulang. Kalau dari kami push-nya setiap 20 menit atau 30 menit sekali boleh Bapak? Boleh aja Pak, sepanjang datanya sudah lengkap sih, tidak ada masalah. Ya, karena memang ada kelengkapan datanya kan diisi oleh beberapa bagian gitu Pak. Jadi kalau sudah lengkap, kami ada status untuk bisa di-push ke servernya Kemenkes. Iya, silakan Pak. Cuman jangan sampai di-push 2 kali atau 3 kali Pak ya. Oh iya Pak, siap. Jadi bisa di-get aja Pak. Jadi sebelum push, itu kan ada metode get-nya untuk searching berdasarkan nomor rekam medis. Kalau nomor rekam medisnya sudah muncul, artinya nggak perlu diposting lagi. Iya Pak. Nanti yang kami posting ke server Kemenkes, jika postingnya berhasil kan ada respon 200 Pak ya? Iya betul. Nah, nanti yang respon 200 itu kami tandai untuk tidak dikirim lagi. Oh, kalau mau ditandai situ nanti pada saat posting ada ID Pak. Oh nggak tahu. Ada, jadi responnya ada ID-nya. ID-nya aja yang disimpan gitu Pak ya? Boleh. Jadi kita kan ada rumah sakit yang keberatan juga tuh menyimpan ID. Karena mungkin ada kendala di storage atau bagaimana, solusinya itu bisa menggunakan metode get gitu. Jadi di get pada saat mau posting atau melakukan eksekusi selanjutnya bisa di searching dulu berdasarkan nomor rekam medis. Namun kalau ada rumah sakit bersedia untuk menyimpan ID-nya itu juga boleh. Jadi pada saat eksekusi laporan COVID itu nanti akan responnya berbentuk ID dan ID-nya bisa disimpan. Dan ID-nya tersebut yang bisa dilakukan untuk eksekusi selanjutnya. Iya Pak, kami simpan aja ID-nya. Oh boleh. Yang pas harus dulu kan gitu. Nah, setelah itu akan resource. Mendingan simpan aja ID-nya juga kecil kok. Oh ya, lebih bagus sih disimpan ID-nya karena untuk kalau misalnya ada proses update dan lain sebagainya. Mungkin bisa dibantu tambahkan untuk nanti kalau misalnya ada misalnya pasien kembali lagi di ke pelayanan tapi
bisa diinputkan lagi dengan periode perawatan yang berbeda ya. Jadi jangan karena nomor rekam medis pasien tersebut sudah ada, kemudian pasiennya tidak diinputkan lagi. Tetapi pasien bisa diinputkan lagi jika periode perawatannya berbeda, gitu ya, Bapak dan Ibu sekalian. Jadi karena memang perawatannya Iya betul, karena kan mungkin saja dia bisa berulang, atau misalnya pertama dia masuk ke IGD gitu, terus dia pulang gitu kan, terus ternyata dia balik lagi nih masuk ke rawat inap akhirnya, seperti itu. Izin bertanya. Ya silakan Pak. Ya, izin bertanya untuk pasien yang misalnya kemarin kalau yang bridging yang versi 1 itu ya pasien COVID ini kan ada kendalanya. Jadi kalau pasien untuk rawat jalan misalnya kan dengan nomor medrek yang sama, dia ujung atau dirujuk lagi ke RN dengan nomor medrek yang sama, itu tidak bisa masuk ya? Gimana Mas? Kurang jelas, bisa lebih jelas Mas? Suaranya putus-putus. Halo? Halo? Ya. Coba dong. Suaranya jauh, deketin dikit. Suaranya jauh ya? Udah jelas Pak? Iya, coba deh Mas, coba. Ya, jadi kalau misalnya pasien rawat jalan, kan jalan. udah dirawat ya untuk pertama. Nah, ternyata dia masuk lagi. Dia masuk karena dia tidak gejala, dia ke policovid kan ya. Ya, nanti ternyata beberapa bulan lagi dia kena lagi dan masuk lagi ke policovid lagi. Nah, itu untuk yang kemarin belum bisa masuk karena dengan nomor metrik yang sama. Nah, mungkin ada pembedanya, misalnya nomor kunjungan atau apa yang berbeda. Gimana ya? Dengan nomor medrek yang sama itu nggak bisa masuk. Ya. Seperti yang saya sampaikan tadi, Bapak, selama periode perawatan yang berbeda untuk yang API yang versi 2 atau misalnya dengan aplikasi di versi 3 ini, itu bisa diinputkan Bapak. Jadi kalau misalnya dia pasiennya yang sama tapi periode perawatannya berbeda, itu bisa diinputkan seperti itu. Kalau periodenya berbeda, pilihannya dari mana ya? Kalau dari aplikasi Tanggal masuknya. Tanggal masuknya? Oh ya. Ya. Jadi tanggal masuknya ya? Iya, gitu. Oh ya, siap. Yaudah. Makasih Pak. Sama-sama. Silakan yang lain. Ya, Mas Dwi, ini ada pertanyaan lagi dari IT Bit Saida. Tokennya di set berapa lama? Soalnya tadi 10 menit ya untuk 10 menit untuk 1 token, ya seperti itu ya. Iya betul. Tapi kalau ketika mau melakukan insert, sebaiknya dari sisi sistem juga mencoba meminta token lagi. Jadi token itu akan terbarui terus gitu. Jadi jangan menunggu balikan token expired terlebih dahulu, tapi meminta meminta token baru setiap untuk mengirimkan data, seperti itu, Bapak Agus. Baik, ada tambahan lagi atau ada pertanyaan lagi dari Bapak dan Ibu sekalian? Ya, untuk yang kesulitan belum bisa mengakses token, nanti silakan menghubungi Pak Dwi, yaitu untuk nomor HP sudah ada di room chat. Silakan ditanyakan. Untuk yang tidak bisa ya, kalau misalnya sudah bisa, silakan dilanjutkan uji cobanya, atau misalnya perlu konsultasi lebih lanjut, silakan hubungi Pak Dwi. Oke. Ini ada titipan dari rekan-rekan pendataan. Kami mohon izin untuk PIC vendor atau pengembang SIM RS. Kalau misalnya
vendornya tidak bisa ikut pada saat ini, rumah sakitnya mungkin bisa membantu. Izin saya, ya. Nah ini tolong diisikan, misalnya Hansa, nama perusahaannya apa, alamat kantornya ada di mana, emailnya, kemudian nomor HP PIC atau kantor pusatnya. Jadi bisa kami hubungi, kami beritahukan kalau misalnya ada update yang dilakukan perubahan atau misalnya ada update pengembangan dan lain sebagainya, seperti itu. Monggo silahkan dari rumah sakit yang diampu oleh Kansa atau ada vendor Kansanya di sini. Ada Terako. Ya. Ada Bu. Ada Mas Windy. Silahkan. Ya, ini nama perusahaannya Yayasan Simeres Kanca Indonesia, Bu. Iya. Suaranya kurang atau tidak. Alamat kantornya Kuningan, Jawa Barat. Iya. Yang masuk ke aplikasi INM ya, Bu? Emailnya simrs.hanza@gmail.com. Iya, Bu. simrs.hanza, Mbak. Ada S-nya, itu kurang S. Ini kan ada dua registrasi. Ya. Untuk nomor HP-nya 0856 267 5039. Baik, terima kasih. Ya. Dari Teracorp ada? Teracorp ada? Ada Pak. Mau diketik aja Pak biar lebih gampang nanti. Ini Terakop yang di Bandung bukan ya? Iya Pak. Paramedik ya. Nama perusahaannya apa, Pak? Biar langsung diketik, Pak. Saya di chat ya Pak. Oh iya, sebentar. Saya lihat dulu chatnya. Oke, silakan Di kolom chat, Pak. Di kolom chat sudah Pak. Oke, Terakop ada di kolom chat. Terus ada pilar data esensi ya. Oke, diisi dulu deh yang Terakop, sorry Mas Dwi, diisi dulu yang Terakop. Oh iya. Berarti kita butuh registrasi anak biar gampang. Maksudnya tetap yang rumah sakit diregistrasi sendiri. Karena kan biar masuk aplikasi biar beda kan untuk tanda rumah sakit semua labnya sebetulnya. Ada kayaknya ada baju sebelah TV. TV yang ada TV. Terakop, nomor teleponnya belum ada nih. Nggak tahu lah. Terakop mungkin bisa dihubungi untuk biasanya ke siapa gitu. Jadi kami juga mohon untuk nomor HP PIC-nya Bapak. Nomor antri nomor berapa? Oh itu ada di bawah, ada di baru Mas 0878 232. Sama ya yang membedakan Yang pilar itu PT Sistem Integrasi Medika ya, pilar ya? Nggak, pilar data esensi apa? Ini PT Sistem Integrasi siapa? Saya Pak. Saya pengembang untuk Rumah Sakit Primaya dan Awal Bros.
Kayaknya beda tambahan kali, nggak ada di daftar ya. Ya, saya tulis dulu ya. Betul Bu, saya dapat infonya dari rumah sakit, jadi Baik, langsung ya, hadir. tidak apa-apa Pak. Kalau misalnya ini masih apakah misalnya penomoran untuk lab rumah sakit ini misalnya dia menggunakan nomor kode rumah sakit tapi mungkin ada tambahan yang menginformasikan bahwa ini nomor registrasinya lab tapi nggak di rumah sakit gitu. Tapi untuk kode rumah sakit tetap menggunakan ada nomornya kode rumah sakit. Jadi seperti itu supaya itu. Selanjutnya pilar. Ada pilar di sini. Ya Pak, saya Pak. PT-nya apa Pak? PT Pilar Data Esensia Pak. Ya benar itu. Mungkin kalau jadi tambahnya di variabelnya di referensi aja, jadi nanti kita ya referensi itu kan masternya ada dari saya mau menggunakan akun jalannya Alamatnya di mana Pak? Alamatnya di Sampang Cilacap Pak. Emailnya Pak? Emailnya ind.pde in bukan in titik pde @gmail.com. Kontak personnya Pak? 852 789 25502. Mungkin aku lakukan mungkin kebutuhan datanya sama yang diregistrasi. ICT Health? Ada ICT Health? Ada datanya. Medisimed ada? Buana Feria Komputana? Ada Pak. PT Iya. Buana ada. Iya, alamat di mana Pak? Alamat di Jalan Pakuwono 6 nomor 24 Bayoran Baru Jakarta Selatan. Pakubuwono berapa? Pakuwono 6 Romawi. Nomor 24 Bayoran Baru Jaksel. Emailnya Pak? Emailnya buana.faria@bpk.go.id. @gvk. Ya, Faria. Oh, iya. At mana Pak? @bpk. Oh, BVK. Ya. BVK. .go.id. Kontak personnya ada? 0856 9160 0045. 0856 9160 terus 0045. 0045. Jadi kayak dia tetap registrasi di kliniknya untuk ada gejala. Terus Sanata System ada? Sanata System. Jadi nanti kalau misalkan dokter kita butuh data klinik yang melayani yang klinik yang ada labnya, ambil dari registrasi kliniknya. Admedika ada Admedika? Bisa itu ya. Periksa ID ada? Periksa ID? Izin untuk Admedika. Iya. Ya, untuk Admedika saya chat Pak. Oh iya. Oh, periksa ID juga ada nih ya? Betis masih monitor. Betis. Kalau kebutuhan datanya apa
ya, yang namanya yang itu kan misalkan kita masukkan ke ya misalkan nama so apanya gitu, teaching labnya atau apa tentunya apa ya atau jadi misalkan di klinik nih misalnya yang jawab tadi tidak ini kan ada layanan lab karena kan tidak konsultasi ya. Oke. Dulu kita akan lakukan ini labnya. Jadi di klinik itu dia ada kita lanjut pertanyaan satu lagi nah kliniknya itu misalkan ada layanan lab. Katanya itu cuma tanya yang belum enggak maksudnya ya atau tidak kalau kan sore yang lab ada atau tidak terus tadi nanti kan kalau kan gue bilang kalau jam 4 udah nggak bisa dulu jadi harus jadi kita kalau sore yang nggak mau balik dulu kayaknya ya begila masa buku kalau di masa kita mau nongkrong di sini dong kan kita oke kita lanjut di Manis Mitra ya di Manis Mitra ini masih sih tanggal 30 bulan 1 2022 kan untuk tanggal keluarnya tanggal 31 bulan 1 ya lengkap ya kan jadi kan itu kalau misalkan lihat varian yang ada jadi kita akses sistem tersendiri ya belum gimana? Oh izinnya ya jadi hasil yang keluar ya siap berarti nanti tetap yang klinik tidak dicek apa tidak berdasarkan registrasi di registrasi lain ya. Oke. Untuk vaksinasinya juga vaksin berapa? Untuk vaksin atau vaksin 1 atau 2? Nanti langsungnya tapi nggak biasa. ada toleransi boleh deh nomor Baik Pak dan Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan sebelum meeting ini ditutup? Seandainya ada pertanyaan lebih lanjut, bisa langsung dihubungi nomor WA saya ya. Nomornya sudah saya share tadi. Mungkin perlu dibikin grup kali ya Mas ya, supaya nanti bisa saling sharing kalau ada masalah gitu. Oh iya, boleh Pak. lu apa nanya Untuk standar tadi itu kan dari standar yang menangani dari era Kebun Barat dan Bunda, tapi belum ada di list Excelnya itu gimana Pak? Ntar saya share di itu ya, di chat ya, nanti bisa diisi langsung lalu dikirim ke saya. Oh iya, tensinya asimptomatik. itu kan mereka nanti tolong di mapping ya. Namanya siapa?
Silakan di-download ya, sudah di-share di kolom chat. Untuk vendor-vendor, mohon diisikan data-datanya. Nanti bisa dikirim melalui WA. Tolong dibantu ya. Silakan ada oke gini aja. Yang itu agak banyak dulu ya. Bisa dibahas dengan pihak Baik, Bapak dan Ibu, ada lagi yang mau ditanyakan atau diinfokan ke kami? Silahkan. Linknya di mana Pak? Kenapa Mas? Kurang jelas Mas. Link apa-nya saya download di mana ya tadi sore? Bisa dicat aja Mas, diketik Mas. Kurang jelas soalnya. Selanjutnya dari Pak yang kayaknya ada tadi nggak ya? Oh iya, laporan yang ya di Pansel kita terhenti ya yang registrasi kami banyak ya. Laporan karena dulu ada perubahan struktur organisasi ya, jadi terhenti dulu. Nah terus gimana Pak kabarnya, Pak mau dilanjut atau Oke, terima kasih. Oke, ini presidennya tidak ya. Saat meninggal ini masih baik untuk gejala ada demam, batuk, pilek, jadi registrasi biar sehat dilanjutkan ya. Untuk referensinya bisa diambil langsung aja. Itu kan metodenya GET ya, Bapak dan Ibu. Bisa disimpan di SIMRS atau database masing-masing. Kalau ada perubahan memang pasti akan tampil di situ ya, tampil di GET-nya tersebut kalau di GET ulang. Tapi untuk infonya ada perubahan atau tidak, tentunya harus dicek secara berkala. Tapi namun secara teknis bisa diambil datanya lalu disimpan di SIMRS di SIMRS. Oh, siap. Berarti nanti kontaknya kalau biasa Ada lagi Bapak dan Ibu sebelum kami tutup karena sudah cukup siang. Kalau masih ada yang belum jelas, bisa ditanyakan di ikon ini. Silakan dicoba untuk data yang real tapi ya, data yang sesungguhnya diinputkan melalui metode bridging. Bisa menggunakan Swagger atau menggunakan Postman. kalau gejala lainnya baik memang dulu kan kita Baik, saya rasa sudah tidak ada Pak ya, Bapak dan Ibu. Kami mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran dan perhatian Bapak dan Ibu di acara integrasi ini. Gimana? Ada yang mau ditanya? Baik, saya ulangi. Terima kasih Bapak dan Ibu atas kehadiran dan perhatiannya di acara
integrasi SIMERES dengan Eras Online ini, diharapkan Bapak dan Ibu bisa melakukan integrasi bagi rumah sakit yang sudah siap. Mohon maaf jika ada salah perkataan dari kami. Untuk sementara pertemuan ini kami tutup terlebih dahulu. Untuk selanjutnya, apabila ada kendala atau kesulitan, bisa langsung menghubungi nomor yang sudah tertera di kolom chat. Mohon izin untuk end meeting. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semuanya ya. Terima kasih. Terima kasih. Informasinya. Terima kasih.